Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya di sana. Oke, kita kembali lagi ya di pelajaran matematika. Tentunya di sini Ibu masih membahas materi yang sama dengan pertemuan yang pertama kemarin. Apa yang kita pelajari di pertemuan pertama? Ibu sudah menjelaskan mengenai bentuk pangkat dan sifat-sifatnya. Kemudian Ibu juga bahas sedikit mengenai bentuk akar. Bagaimana itu pengertiannya seperti apa? Itu kalian sudah dapatkan di materi minggu lalu. Untuk minggu ini Ibu akan ulang kembali mengenai bentuk pangkat dan Ibu mohon nanti tolong kerjakan soal-soal yang sudah Ibu berikan dan nanti dikumpulkan tepat waktu ya, yaitu batasnya sampai jam 9.30. Oke, langsung saja ya, Ibu bahas tentang materinya. Jadi hari ini Ibu bahas lagi mengenai bentuk pangkat bulat positif. Nih, jadi di sini Ibu mempunyai contoh yang pertama 2 pangkat 5 dan negatif 1/3 dipangkatkan 4. Bagaimanakah cara mengerjakannya? Jadi kalau kita mau manual mengerjakannya, 2 pangkat 5 ini sama aja apa nak? 2 pangkat 5 ini sama aja kalau kita jabarkan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, yaitu sebanyak berapa kali? Sebanyak 5 kali sesuai dengan pangkatnya. Dan cara mengerjakannya, jadi kita langsung mengerjakan, boleh kalikan 2 dulu. Jadi 2 kali 2 yaitu 4, dikalikan dengan 2 kali 2 juga 4. Kemudian dikali dengan 2 lagi. 4 kali 4 berapa? 4 kali 4 adalah 16. 16 dikalikan dengan 2 berapa? Yaitu 32. Jadi hasil dari 2 pangkat 5 yaitu 32. Begitu juga dengan negatif 1/3 dipangkatkan 4. Jadi kita juga mengerjakannya negatif 1/3 dikali negatif 1/3 dikali negatif 1/3. Ya, sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali. Ya, kemudian ingat bagaimana cara mengalihkan bentuk pecahan. Mengalihkan bentuk pecahan berarti kita akan kalikan, yaitu pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi pembilang itu yang mana? Pembilang itu adalah angka bagian atas pecahan sini. Jadi angkanya ada berapa? Ada negatif, ada 1, 1, 1, 1. Jadi kita kalikan semua. Jadi berapa totalnya? Yaitu 1. 1 kali 1, 1. Kemudian juga dikali 1 lagi sebanyak 4 kali, maka hasilnya tetap 1. Dan untuk tandanya ini karena negatif semua ya nak ya, negatif kali negatif positif, negatif kali negatif positif, jadi hasilnya pasti positif. Jadi positif ini pembilangnya 1/3 kali 3 kali 3 kali 3 berapa? Berarti 9 kali 9 yaitu berapa? 81. Jadi hasilnya adalah 1/81. Itu sesuai dengan pengertian dari bentuk pangkat. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua sama saja, tapi di sini ada 2 bilangan yang dikalikan. Sebelumnya Ibu sudah jelaskan juga ya. Jadi kita isi saja 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Kemudian dikalikan dengan 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat 4 kita jabarkan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Maka kalau kita totalkan 2-nya ada berapa banyak nak? Ada 7. Jadi totalnya adalah 2 pangkat 7. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan juga di kesimpulan di bawah sini. Maka jika dikalikan, maka pangkatnya diapakan? Dijumlah ya, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi sama aja jika dikalikan pangkatnya ditambah A pangkat M ditambah N, gitu ya. Ya, begitu juga dengan pembagian. Pembagian bagaimana nih? Jadi di sini 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 2. Kita jabarkan 3 kali 3 sebanyak 7 kali ya. Kali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 7 kali. Kemudian 3 dipangkatkan 2. Jadi sebanyak berapa kali? 2 kali. 3 dikali 3. Kemudian untuk mengerjakannya bagaimana? Ingat, untuk
pembagian, jadi kalau misalnya membagi bilangan yang sama, maka hasilnya 1. Jadi untuk 3 dibagi 3, maka hasilnya 1. Jadi kita bisa coret 3 bagi 3. Kemudian 3 bagi 3 lagi, itu menjadi 1. Sisanya ada berapa tiganya? 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5. Boleh diisi di sini ya. Sebanyak 5 kali 3-nya, jadi sama aja 3 pangkat 5. Nah, jika kita hubungkan dengan ini, maka sama aja 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 5. Jadi, kaitannya apa? Jadi, hal ini sama halnya dengan A pangkat M dikurang N. Jadi, kita kurangkan pangkatnya. Gitu ya. Jadi, kalau mengerjakan soal, sesuaikan dengan sifat-sifatnya. Begitu juga dengan C, D, dan E. Ibu langsung saja ya ke sifatnya. Jadi kalau misalnya pangkat dipangkatkan lagi, karena ibu sudah jelaskan ya minggu lalu, ibu langsung saja. Jadi A pangkat M dikali N. Ya. Kemudian jika pecahan dipangkatkan dengan N, maka kalau kita jabarkan menjadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Jadi terpisah gitu nulisnya, boleh. Begitu juga dengan perkalian, jika kita samakan, kita pangkatkan dengan N, maka penjabarannya menjadi A pangkat N dikali B dipangkatkan N. Seperti itu ya sifatnya untuk bilangan perpangkatan. Nah, jadi dengan menggunakan sifat-sifat eksponen di atas, sederhanakan bentuk berikut. Ini ada contoh ketiga. Ibu pilih-pilih aja ya contohnya ya. Ibu akan memilih contoh yang A. Bagaimana yang A? Jadi sama saja X 2 ditambah 7. Yaitu berapa? Sama dengan X pangkat 9. Ya, begitu juga dengan yang D. Ibu akan lanjut ke contoh yang D. Yang D contohnya bagaimana? X pangkat 2 dikali Y, kemudian dipangkatkan dengan 3. Berarti tadi pangkat dipangkatkan lagi, diapakan perpangkatannya? Dikali. Jadi X pangkat 2 tadi kan sudah. Kemudian dikali dengan 3. Dan dikalikan dengan Y. Y itu tadi pangkat berapa di sini? Dia pangkat 1 saja. Kemudian dikali dengan 3. Jadi kalau nggak tertulis pangkatnya sama aja pangkat 1. Sama dengan X pangkat 2 kali 3 berapa? 6. Kemudian dikalikan dengan Y pangkat 3. 1 kali 3, 3. Inilah hasilnya ya nak ya. Jadi kita harus bisa bedakan. Cara penulisan pangkat harus di bagian atas bilangannya. Dan ditulisnya lebih kecil, jangan lebih besar. Kemudian, untuk yang contoh E, ibu kasih contoh E lagi ya. Jadi di sini 2 dikali P pangkat 2 per Q, kemudian dipangkatkan lagi dengan 4. Gimana cara mengerjakannya? Jadi masing-masing semua komponen yang ada di dalam kurung itu dipangkatkan dengan 4. Begitupun dengan 2-nya juga ya nak ya. Jadi 2 dipangkatkan 4 dikali P pangkat 2 dikali 4. Kemudian dibagi dengan Q pangkat 4. Ya, 1 kali 4, 4 ya nak ya. Iya. Kemudian 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali, yaitu 16. Kemudian dikali dengan P pangkat berapa? 2 kali 4. 2 kali 4 yaitu 8. Dibagi dengan Q pangkat 4. Jadi untuk tugas yang pertama, tolong pilih di latihan soal ini, pilih 3 nomor ya nak ya. Pilih 3 nomor. Acak boleh dari A sampai O, itu kalian pilih 3. Pilih 3 saja. Kerjakan di buku tulis ya beserta caranya. Oke. Kemudian untuk bilangan pangkat bulat negatif dan 0. Oke, Ibu akan jelaskan sedikit lagi ya mengenai ini. Jadi untuk pangkat bulat negatif ada contoh yang pertama. Jadi di sini di contohnya 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Sama dia. Tadi sifatnya apa kalau pembagian? Pembagian berarti pangkatnya dikurang. Sama aja 2 pangkat 3 dikurang 3. Yaitu berapa? Sama aja 2 pangkat 0. Nah, kita juga bisa tahu sebenarnya kalau bilangan yang sama kita bagi maka hasilnya pasti 1. Jadi 2 pangkat 0 ini kita
kita hubungkan ya pernyataan kalau bilangan yang sama dibagi itu adalah hasilnya 1. Ternyata di sini hasilnya 2 pangkat 0. Berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1. Begitu juga dengan B. Berarti samanya juga 3 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, bagaimana untuk yang C? C dia pangkatnya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5. Berarti kita kurangkan, yaitu 2 pangkat 3 dikurang 5. Berapa hasilnya 3 kurang 5? Negatif 2. 2 dipangkatkan negatif 2. Sama aja pangkat negatif. Ya, pangkat negatif. Atau bisa saja, kemarin Ibu sudah jelaskan juga sifatnya. Bisa ditulis sebagai gini ya, 1/2 dipangkatkan dengan 2. Pangkat negatifnya hilang, jadi pangkat positif. Jadi kan 1/. Begitu juga dengan yang D. Yang D juga sama, jadi 2 dipangkatkan negatif berapa? 2 kurang 6, negatif 4. Maka bisa dituliskan menjadi 1/2 dipangkatkan 4. Gitu untuk bilangan pangkat bulat negatif dan pangkat 0. Jadi sifatnya apa? Setiap A pangkat 0, maka bilangan A dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Dan jika A dipangkatkan negatif N, maka bisa kita tuliskan 1/A pangkat N. Seperti itu ya. Nih, jadi di sini ada soal juga. Sederhanakanlah dan jadikan pangkat positif dari ini. Ya, jadikan pangkat positif. Jadi ini 5 pangkat negatif 3 menjadi 1/5 pangkat 3. Bisa kita hitung 5 pangkat 3 berapa? Yaitu 125. Jadi 1/125. Ya, kemudian untuk 1/2 pangkat negatif 3. Jadi pangkat negatif 3 di bawah, karena ini di bawah, maka supaya menjadi positif kita jadi naikkan ke atas. Jadi 2 pangkat 3, yaitu berapa? 8. Dan yang seperti ini juga sama pengerjaannya. Negatif 2 dikali X pangkat 2 dikali Y, kemudian dipangkatkan dengan negatif 2. Jadi semua komponennya kita kalikan dengan pangkat negatif 2 ya nak ya. Jadi negatif 2 pangkat negatif 2. Kemudian apalagi? X dipangkatkan X pangkat 2 dikalikan dengan negatif 2. Kemudian Y-nya juga. Y-nya berapa? Y dikali juga ya, dikali Y pangkat 1 dikali negatif 2, yaitu negatif 2. Nih, jadi bisa dikerjakan lagi. Maka berapa? Negatif 2 dipangkatkan negatif 2. Jadi sama aja 1/negatif 2 dipangkatkan dengan 2. Ya, pangkatnya hilang, pangkat negatifnya hilang, jadi 2 aja. Kemudian dikali X pangkat negatif 4. Kemudian dikali dengan Y pangkat negatif 2. Dimintanya apa tadi? Dimintanya menjadi pangkat positif. Oke. Ini yang D nanti dulu ya dikerjakan yang D-nya ya. Jadi kita kerjakan C-nya dulu di sini. Jadi untuk yang C kita lanjut karena mintanya pangkatnya positif. Berarti yang pangkatnya negatif ini kita langsung taruh di bawah. Jadi 1/negatif 2, tadi kan bilangnya negatif 2, dipangkatkan 2, X pangkat 4, dikali Y pangkat 2. Ini ya hasilnya ya nak ya, supaya menjadi pangkat positif. Kalau nomor yang D gimana? Yang D 25. 25 ini kalau kita sederhanakan ya nak ya, sederhanakan menjadi berapa? 5 pangkat 2. Jadi di sini yang D ya, yang D di sini menjadi berapa? 1/5 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan berapa? Negatif 2. Jadi sama aja berapa? 1/5 pangkat negatif 4. Nah, jadi kita menjadikan positif, maka jadi nggak ada 1/, lagi. 1/nya hilang, jadi 5 pangkat 4. Gitu. Itu ya caranya, cara mengubah dari pangkat negatif menjadi pangkat positif. Oke, sekarang ada latihan soal lagi. Di sini ada soal dari A sampai P. Ibu minta kalian pilih 3 soal lagi ya nak ya. Pilih 3 soal.
pilih 3 soal lagi di sini, kemudian kerjakan di buku tulis kalian. Jadi totalnya ada berapa tadi? Tadi yang pertama dipilih 3, kemudian dipilih 3 lagi. Jadi ada 6 soal. Kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian ini juga ada nomor 2, yang nomor 2 soal yaitu A, B, C. Tapi di sini dimisalkan A-nya itu sebagai 2, B-nya 3, dan C-nya negatif 2. Kapan kita memasukkan bilangan ini? Nanti tunggu selesaikan dulu pangkat-pangkatnya ini, kemudian dimasukkan. A-nya kita ganti menjadi 2, B-nya kita ganti menjadi 3, dan C-nya diganti dengan negatif 2. Ini pilih satu ya nak ya, ini pilih satu soal. Jadi totalnya ada berapa? Totalnya ada 7 soal yang harus kalian kerjakan. Ya, sampai batas waktu jam 9.30. Silakan mengerjakan. Untuk hari ini, sekian materi dari Ibu. Kurang lebih Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.